Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Emma Mardiana, guru SMAN 1 Sukahaji, CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Izinkan saya, Emma Mardiana, dengan pengajar praktik Ibu Teti Nuraini SPD dan fasilitator Ibu Rikawati SPD, untuk mempresentasikan program yang berdampak pada murid di sekolah saya. Air, aku ilmuwan remaja. Semandi, Oke. Latar belakang pemilihan nama program. Program yang saya usung diberi nama program AIR yang merupakan akronim dari Aku Ilmuwan Remaja di SMAN 1 Sukahaji. Mengapa dipilih nama program ini AIR? AIR merupakan senyawa yang memberikan sejuta manfaat bagi kehidupan. Demikian pula harapan saya terhadap murid-murid yang mengikuti program ini, agar mereka dapat menebar manfaat dimanapun berada. Air juga filosofinya selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Demikian pula harapan saya terhadap murid-murid yang mengikuti program air agar senantiasa rendah hati, meskipun mereka sedang berada di posisi puncak sekalipun. Alur yang saya sajikan dalam program ini adalah alur STAR. Ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi awal yang melatar belakangi pengelolaan program AIR ini adalah dihapuskannya ekstrakurikuler KIR atau karya ilmiah remaja selama 2 tahun terakhir di SMAN 1 Sukahaji. Kemudian ada penggantian dengan ekstrakurikuler literasi, tetapi pembinanya mundur sehingga suara dan pilihan murid yang menyukai hal-hal berbahasa dan tidak terakomodir. Berdasarkan situasi yang melatar belakangi pengelolaan program AIR, maka tujuan program AIR ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan bernalar kritis murid, dan yang kedua menghimpun suara, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap hal-hal yang berbau sains seperti percobaan sederhana, menulis karya ilmiah, ataupun membuat produk sains. Tantangan dari program ini adalah sedikitnya murid yang berminat dengan ekstrakurikuler di bidang sains. Berdasarkan masukan dari rekan-rekan CGP ketika Loka Karya 5 dan berdasarkan voice choice dan ownership dari murid yang CGP survei, maka program AIR ini lebih difokuskan pada pembuatan produk sains. Aksi yang saya lakukan mulai dengan membuat deterjen alam dan shampoo alam yang ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Karena terbuat dari bahan alam yang dapat terdegradasi baik di air maupun di tanah. Aksi ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis atau pabrikan, khususnya dalam deterjen yang mencemari lingkungan, terutama lingkungan perairan. Aksi ini sekaligus merupakan aksi menyelamatkan bumi atau Save the Earth. Keunggulan program AIR. Dari paparan aksi, kita dapat mengarahkan keunggulan program AIR ini adalah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, menghasilkan produk yang dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship murid, dan menjaga lingkungan dengan aksi mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dan beralih ke bahan kimia alam. Berikut dokumentasi dari program AIR. Yang pertama, kami menggunakan bahan deterjen dari buah terang. Bentuknya seperti ini ya, seperti mirip buah kurma, tapi ini keras. Jadi untuk mengeluarkan saponinnya ini direndam dulu selama 2 malam. Ini proses ketika mereka merendam. Mengukur airnya sebanyak 2 liter dan ini dicoba 30 buah lerang untuk 2 liter air. Nah, setelah 2 malam direndam, maka buah lerangnya dipecahkan untuk mengeluarkan saponin atau zat yang
Ini dokumen untuk murid yang sedang mengiris kulit jeruk. Jadi kita manfaatkan dari bahan alam untuk pewanginya. Bisa juga ini menggunakan sereh. Kemudian ini ketika proses memasaknya ditambahkan juga garam untuk pengawet dan juga untuk mengentalkan. Nah, untuk pembuatan sampo ditambahkan biji rami. Jadi kembali ke orang tua kita dahulu, biji rami ini digunakan untuk mencuci rambut karena kandungan kaliumnya yang banyak, bagus untuk rambut. Maka kita pun beralih kembali ke biji rami. Dan selain itu biji rami ini berfungsi juga untuk mengentalkan sampo. Dan ini dokumen ketika mengemas. Ini contoh deterjen buah darah, ya, dari buah darah. Kalau kita lihat ini cukup berbusa, ya. Kemudian ini yang sampo lebih kental. Jadi untuk dokumentasi dari hasil uji coba deterjen dan sampo dari buah darah. Ini foto dari murid program air yang mencuci rambutnya dengan sampo darah. Nah, kemudian karena banyak biji raminya, jadi kita harus menyaring dulu dengan kain supaya kita ambil cairannya saja. Dan testimoninya memang terasa sedikit gatal di kulit, tetapi rambut menjadi lebih mudah untuk disisir. Kemudian untuk deterjen, ini menghasilkan busa lebih sedikit daripada deterjen kimia sintetis, tetapi hasilnya cukup merontokkan kotoran di kain. Refleksi dari program air ini, yang pertama menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, meningkatkan rasa ingin tahu dan bernalar diri murid, mendorong kolaborasi murid dan guru, mendorong kepemimpinan murid, serta meningkatkan kreativitas murid. Rencana tindak lanjut saya untuk program air ini, yang pertama diusulkan kepada Wawasa Kesiswaan untuk dijadikan ekskul tetap dengan pesertanya dari kelas 11 karena ini dilaksanakan di hari Jumat karena ekskul pramuka tidak lagi menjadi ekskul wajib, kemudian dilaksanakan seminggu sekali. Kemudian kita menjalin kemitraan dengan home industry, mendorong masyarakat untuk membeli produk bahan alam yang ramah lingkungan, serta memasarkan kepada orang tua baik secara online di grup WA atau pada saat gelar karya Pelimu. Umpan balik dari murid. Murid merasa senang walaupun sedikit jumlahnya, tetapi suara pilihan dan kepemilikan mereka terhadap program air menjadi terakomodir. Memang deterjen ini dari bahan alam, kekuatannya tidak seawet dari deterjen kimia pabrikan. Tetapi di sini butuh penelitian seberapa butir buah darah maksimalnya untuk menghasilkan busa yang maksimal misalnya untuk ketahanannya. Nah, disitulah fungsi dari program air ini, yaitu untuk menjadikan mereka menjadi peneliti atau ilmuwan remaja. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.